Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib ayyuhal ikhwah, as'ada kumullah naharakum wa marhaban bikum. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi untuk melakukan pembelajaran bersama ya. Alhamdulillah. Langsung aja kita mulai. Ya nabda ta'limana fi hadzal nahar bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi hari ini kita melanjutkan pembelajaran ya. Kemarin kita sudah selesai di yang namanya tasrif istilahi. Ya, tasrif istilahi. Tasrif istilahi itu bermakna tasrif untuk merubah bentuk ya, perubahan kata kerja untuk merubah bentuk ya. Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun. Semua bab kemarin antum sudah pelajari. Ya, semua bab antum sudah pelajari dari fa'ala yaf'ulu sampai yang rubai mujarrad juga sudah dipelajari ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang kita melanjut di bab baru. Kita masuk di tasrif lugawi ya, kita masuk di tasrif lugawi. Tasrif lugawi ini juga sama seperti tasrif istilahi ya, yaitu ini sangat penting ya, ini sangat penting. Dan untuk tasrif istilahi yang kemarin yang telah antum pelajari kemarin, nah itu antum sudah tahu bentuknya ya, nanti tinggal dipraktekkan ya. Praktekannya di mana? Praktekannya ketika kita sudah ada di buku Arab ya, misalkan nanti ketika belajar di buku Arabiyah Baina Yadaik atau buku Durus Lughah atau buku yang mana itu bukunya itu bukan kaidah dan bukunya itu full ya, bukunya itu full bahasa Arab sehingga kita bisa praktek. Nah nanti antum gunakan itu tasrif istilahi dan tasrif lugawi yang kemarin sudah antum pelajari ya, karena pasti nanti ada bedanya ya, ada bedanya. Orang yang nggak pernah belajar sharaf sama orang yang pernah belajar sharaf tuh pasti ada bedanya ketika belajar, misalkan ketika belajar buku bahasa Arab yang lain ya, contohnya Arabiyah Baina Yadaik atau Durus Lughah. Kalau orang yang paham Arabiyah Baina paham sharaf, nanti otomatis ketika masuk di buku Arabiyah Baina Yadaik itu mereka nanti nggak ini ya, nggak bingung lagi, sudah paham. Ini kenapa menjadi tasrifnya seperti ini, dan kenapa menjadi ada fa'ala yaf'ulu, ada syahada, ada yusyahidu, ada musyahada, ya musyahada kan, atau musyahidun. Nah itu pahamnya emang disorot ya. Jadi seperti itu. Mungkin untuk sekarang kalian cukup tahu saja kaidah-kaidah yang telah dipelajari. Untuk prakteknya ini bukan di buku ini. Ya bukan di buku ini, karena buku ini memang buku teori kaidah ya. Kalau mau praktek yang ya di buku yang lainnya, buku yang istilahnya kayak Durusul Lughah gitu, yang bukunya yang full Arab, yang dimana kita nanti bisa ngelihat bentuk-bentuknya dan kita belajar mufradat di situ ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu kita belajar apa dan nanti juga belajar apa, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan belajar tasrif lugawi. Mengenal tasrif lugawi. Coba silakan dibaca ya Nisa. Mengenal tasrif lugawi.
Di dalam kalimat bahasa Arab, setiap kata kerja untuk kata ganti orang tertentu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Dalam bahasa Arab, dia laki-laki berbuat dan dia perempuan berbuat memiliki bentuk yang berbeda, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya semuanya adalah untuk kata ganti orang ketiga, tunggal laki-laki, huwa, dia laki-laki, bentuk fi'il madhi dan fi'il mudhari, untuk dia perempuan, kamu, kami, mereka, dan sebagainya. Dan sebagainya tidak sama dengan bentuk dia laki-laki. Begitupun dengan bentuk fi'il amr yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya adalah untuk kata ganti orang kedua, tunggal laki-laki, anta. Bentuk untuk kamu, perempuan, kalian, dan sebagainya juga berbeda karena pada kalimat bahasa Arab sifat jenis muzakkar dan mu'annas dan sifat jumlah mufrad, musanna, dan jamak merupakan hal penting. Jika pada tasrif istilahi kita belajar merubah suatu kata dari bentuk asalnya ke bentuk yang lain, maka pada tasrif lugawi kita mempelajari perubahan setiap bentuk kata itu berdasarkan jenis dan jumlah subjek atau pelakunya. Kita akan mempelajari bentuk fi'il madhi untuk kata ganti kalian, kamu, dan sebagainya insya Allah. Orang susah. Paham ya? Jadi yang namanya tasrif lugawi ya, kita akan belajar perubahan kata kerja bukan dari segi bentuknya, tapi dari segi domir ya. Kita belajar kata kerja bukan dari segi bentuknya. Kalau bentuk itu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, atau menjadi fi'il mudhari menjadi fi'il amr, itu bentuknya. Tapi ini kita nggak belajar merubah bentuk, tapi kita akan merubah yang namanya kata kerja dari segi pelakunya. Ya. Jadi seperti yang Anda ketahui dalam bahasa Arab kan setiap pelaku berbeda-beda ya. Misalkan huwa, misalkan kataba. Nanti kalau buat laki-laki kataba, buat perempuan katabat, buat saya katabtu, buat kamu laki-laki katabta, buat kamu perempuan katabti. Jadi itu yang namanya tasrif lugawi. Ya. Jadi tasrif lugawi bukan perubahan dari segi bentuk, bukan, tapi perubahan dari segi pelakunya saja, dari segi domirnya. Nah, karena setiap pelaku dalam bahasa Arab itu berbeda. Jadi yang namanya mufrad, musanna, jamak itu juga salah satunya adalah salah satu dari tasrif lugawi ya. Jadi misalkan ada tolibun, tolibani, tullabun, atau mudarrisun, mudarrisani, mudarrisuna. Nah itu mudarrisatun, mudarrisatani, mudarrisat itu juga namanya bisa disebut juga tasrif lugawi. Ya. Nah, seperti itu ya. Wazan tasrif lugawi, ana baca saja. Wazan tasrif lugawi berlaku umum untuk setiap bab dalam tasrif. Tidak ada perbedaan wazan tasrif lugawi untuk sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, dan rubai mazid. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tasrif lugawi dari fi'il madi, fi'il mudhari, sampai fi'il amr. Kemudian untuk memudahkan dalam mengaplikasikan wazan tasrif lugawi diberikan beberapa kata yang mewakili perubahan tasrif, yaitu nasara, telah menolong, doroba, telah memukul, fata, telah membuka, sampai akhir hasiba atau istighfara atau istighfala mewakili bab sulasi mazid. Jadi intinya pembagian kata kerja yang antum pelajari di tasrif istilahi ya. Kemarin kan ada pembagian tasrif sulasi mujarrad, habis itu sulasi mazid. Ada rubai mujarrad dan rubai mazid. Nah, pembagian kata kerja yang seperti ini tidak berpengaruh di tasrif lugawi. Dalam artian yang namanya tasrif lugawi itu perubahan bentuknya itu sama. Yaitu dari di bab yang Ana sebutkan tadi nanti nggak ada perbedaan ya. Karena yang namanya tasrif lugawi bukan dirubah bentuknya, cuma bentuk aslinya ditambahin ya, ditambahin huruf apa, nah, kayak gitu biasanya. Paham tuh ya? Jadi seperti itu ya. Kalau antum belajar tasrif istilah kan berbeda ya. Kalau
sulasi mujarrad kan fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'ila taf'il. Itu bentuk yang pertama. Sulasi mujarrad. Tapi kalau sulasi mazid kan berbeda lagi ya, bukan fa'ilun lagi tapi ditambahin mim kan. Contohnya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mufa'ilun ya kan. Mufa'ilun atau fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun itu kan ketika ini ya, ketika tasrif istilahi. Jadi setiap bab itu berbeda-beda. Sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid. Tapi kalau misalkan tasrif lugawi, bentuknya itu tidak berbeda. Dalam artian di semua bab nanti cara merubahnya sama. Sulasi mujarrad, kalau buat satu laki-laki, fa'ala. Sulasi mazidnya juga sama, tafa'ala. Kalau buat satu perempuan, dia perempuan, nanti ditambahin tanis, fa'alat, katabat. Nah, nanti juga di sulasi mazid juga sama, takallamat, ditambahin tak juga. Maksudnya itu ya. Oh, ini ketemu. Terpasang ke tempatnya. Selanjutnya nanti kalau yang masih bingung nanti langsung lihat di contohnya saja ya. Pokoknya intinya pada wazan tasrif lugawi di semua bab itu tidak ada perbedaannya ya. Nah, seperti itu ya. Sekarang perlu diketahui secara umum kita bisa membagi tasrif lugawi menjadi dua jenis. Jadi tasrif lugawi dibagi menjadi dua jenis, yaitu tasrif lugawi bentuk fi'il dan tasrif lugawi bentuk isim. Nah ini berbeda ya, berbeda. Ya berbedanya cuma di fi'il dan isim. Langsung aja tasrif lugawi bentuk fi'il. Ketika dalam bentuk fi'il, ya ketika dalam bentuk fi'il, tasrif lugawi itu domirnya lengkap ya. Domirnya lengkap. Jadi semua domir ada. Huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah itu nanti dimasukin setiap fi'il ya. Jadi misalkan kataba. Kataba huwa. Habis itu kataba huma. Habis itu katabu hum. Pokoknya setiap domirnya lengkap. Titiknya dia. Ketika tasrif lugawi bentuk fi'il ya. Tetapi ketika bentuk isim ya, tapi sebelum itu ini contohnya ya. Kalau bentuk asalnya kan kataba buat dia laki-laki. Nanti kalau dari anta katabta, kalau hum katabu, kalau antum katabtum, nanti ada bentuknya sendiri-sendiri ya. Ketika fi'il madi dan fi'il mudhari maka ada 14 domir. Jadi nanti ada 14 perubahan ya. Ketika apa? Fi'il madi dan fi'il mudhari. Sedangkan fi'il amr dan fi'il nahi memiliki 6 wazan saja secara makna. Jadi kan yang fi'il kan ada 4 ya. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi. Fi'il madi dan mudhari ini nanti masuknya 14 domir masuk semua. Seperti yang sebutin tadi. Huwa huma hum sampai akhir ya. Huwa huma hum ya huma hunna anta antum atum itu ada 14 domir totalnya. Jadi ketika fi'il madi dan fi'il mudhari masuk semua domir. Tetapi ketika fi'il amr dan fi'il nahi cuma masuk 6 domir saja. 6 doh. Nah, 6 domir nih yang mana? Domir mukhatab ya. 6 domir itu domir mukhatab. Berarti yang anta antuma antum yang itu ya. Anta antuma antum, anti antuma antun, antunna. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya fi'il amr dan fi'il nahi itu buat orang kedua ya, buat orang kedua. Nah, jadi kalau kita ngomong bacalah kan pasti kalau kita ngomong bacalah ya orangnya itu orang kedua. Sama juga jangan membaca. Jangan membaca ini kita ngomong la taqra, jangan membaca. Itu nanti ya yang kita maksud itu orang kedua. Maka dari itu yang namanya fi'il amr dan fi'il nahi nanti cuma ada 6
wazan saja perubahannya. Sampai sini paham tasrif lugawi bentuk fiil? Insyaallah Ustaz. Ustadz, Ya. mau nanya, kalau tasrif istilahi itu dalam kalimat itu dia berhubungan dengan tasrif lughawi ini nggak? Tasrif istilah nggak ada hubungan. Tasrif istilahnya ya bentuknya di awal itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong kataba itu bentuknya fiil apa? Fi'il madhi. Ya fiil madi, berarti nanti yang dirubah bentuk fiil madi nanti ada bentuknya tersendiri, ada tasrif lugawinya tersendiri. Nanti fiil mudhari ada bentuk tersendirinya lagi, fiil amr ada bentuk tersendirinya lagi. Jadi setiap bentuk, jadi istilahnya kalau tasrif istilah itu ke samping perubahannya. Fiil madi, fiil mudhari, isim fa'il, fiil amr, fiil nahi kan perubahannya ke samping. Tapi kalau fiil tasrif lugawi itu perubahannya ke bawah. Berarti dari fiil madi tadi dirubah dari segi domirnya. Kayak gitu maksudnya. Paham ya? Jadi ketika antum melihat tabel tasrif itu nanti ada ke samping, yang namanya ke samping tasrif istilah atau perubahan dari segi bentuk. Tapi kalau tasrif lugawi itu ke bawah, yaitu bukan dirubah dari bentuknya, tapi dirubah dari domirnya. Karena yang namanya yang kalian hafal kemarin ya, yang fa'ala yaf'ulu fa'alan itu domir huwa. Domir huwa. Jadi kalau kita ngomong tadi, antum ngomong fa'ilun atau muslimun, itu dia laki-laki. Nah, kalau dia perempuan gimana? Nah, itu nanti cara merubahnya di tasrif lugawi. Kita ngomong uktub. Kemarin nanti belajar uktub. Itu buat laki-laki. Nah, untuk buat perempuan gimana? Atau buat laki-laki banyak gimana? Nah, itu nanti belajarnya di tasrif lugawi. Paham maksudnya? Berusaha untuk memahami. Nah, ya. Tasrif lugawi ini sebenarnya lebih gampang karena pembagiannya tidak banyak ya, tidak seperti tasrif kan banyak banget ya, sulasi mujarrad, sulasi mazid dan lain-lainnya ya. Maka lebih banyak kalau tasrif istilah. Kalau tasrif lugawi itu ya nanti semua bab bentuknya sama. Yang penting dia di fi'il madi bentuknya seperti ini, nanti semua bab bentuknya sama. Dan antum akan lihat sendiri ketika di contohnya ya. Ini apa ini? Macamnya Ananas. ananas. Sekarang tasrif lugawi bentuk isim. Silakan dibaca ya. Ada Bu Irhami. Ada Ustaz. Tasrif apa Ustaz? Maaf. Tasrif lugawi bentuk isim yang nomor 2 itu. Oh ya. Tasrif lughawi bentuk isim. Tasrif ini melingkupi isim fa'il dan isim maf'ul. Adapun masdar karena bentuknya adalah sama'i, maka kami tidak menjelaskan tasrif lughawinya. Sedikit berbeda dengan fi'il yang memiliki satu wazan untuk setiap domirnya. Tasrif isim hanya ditinjau dari jumlah dan jenisnya. Tasrif isim tidak berbeda untuk setiap jenis domir. Wazan tasrif isim berjumlah 6 wazan. Setiap wazan dari 6 wazan isim ini bisa digunakan untuk lebih dari satu domir dengan syarat domir tersebut sesuai jumlah dan jenisnya. Contohnya isim fa'il untuk kataba adalah katibun. Katibun ini adalah wazan untuk mufrad muzakkar, sehingga kata ini dapat digunakan untuk domir saya, kamu laki-laki dan dia laki-laki. Karena semua domir ini termasuk jenis mufrad muzakkar. Contohnya, ana katibun, huwa katibun, anta katibun. Kelas Lep, 6 ya. Jadi kalau untuk fi'il tadi ketika fi'il madi dan fi'il mudhari itu ada 14 domir yang dirubah nanti. Tapi ketika fi'il amr dan fi'il nahi cuma ada 6 domir. Ya. Untuk isim itu gimana? Jadi untuk isim ini karena yang namanya isim itu dihitungnya itu dari segi jenis dan dari segi jumlah, maka perubahannya 6 juga ya. Jadi seperti fi'il amr ya, berarti 6 saja. Berarti nanti ada
tolibun, tolibani, tolibuna, tolibatun, tolibatani, tolibat. Ada 6. Berarti ya seperti yang antum pelajari di bab awal-awal kemarin ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk isim itu nanti dibagi dari segi jumlah dan dari segi jenis ya. Jenis mudzakkar ada mufrad mudzakkar, mutanna mudzakkar, jamak mudzakkar. Jenis muannas ada mufrad muannas, musanna muannas sama jamak muannas. Paham maksudnya ya? Nah, jadi kan dalam setiap kata benda dalam bahasa Arab kan terbagi menjadi 3 ya. Ada mufrad, mufrad itu menunjukkan 1. Kalau kita ngomong kitabun itu 1. Ada mutanna, mutanna itu 2. Dan ketika mutanna kan antum sudah dipelajarin tambahin alif dan nun ya, kitabani. Dan ada kutubun. Nah, kutubun itu jamak buat benda. Nah, itu untuk benda. Tapi kalau misalkan buat orang, orang itu bisa dirubah laki-laki dan muannasnya. Contohnya muslimun, laki-laki. Muslimani, 2 laki-laki. Muslimuna, banyak laki-laki muslim. Nanti kalau perempuan juga bisa. Muslimatun, muslimatani, muslimat. Jadi nanti totalnya ada 6 bentuknya. Dan itu nanti bisa didouble ya. Dalam artian kayak muslimun itu bisa ana muslimun, bisa anta muslimun, bisa huwa muslimun juga bisa. Kita ngomong muslimuna. Muslimuna bisa dipakai domir hum sama antum. Antum muslimuna atau hum muslimuna. Karena kan kalau misalkan buat isim kan bukan pelaku ya. Isim kan tidak butuh pelaku, tapi dia cuma butuh orang subjeknya saja. Ya kalau subjek ya disesuaikan jenis sama disesuaikan jumlah. Ada pertanyaan? Tasrif lugawi bentuk isim. Sebelum kita lanjut. Kalau Ustadz, kalau misalnya saya pergi az-zahabu kan, kalau zahab itu Saya lampau telah ya. pergi. Fi'il madi ya. Nah, itu nanti kita akan belajar itu nanti. Ya, tasrif lugawi ya itu. Jadi setiap bentuk itu memiliki fi'il madi memiliki bentuk sendiri, fi'il mudhari memiliki bentuk sendiri. Paham tuh ya? Jadi ini namanya tasrif lugawi. Jadi yang namanya tasrif lugawi itu antum harus tahu pengertiannya dulu. Pengertiannya itu adalah perubahan dari segi domir ya, dari segi pelaku. Dan yang namanya tasrif lugawi ini bab-bab yang antum pelajari di tasrif istilahi yang kemarin ya, sulasi mujarrad, sulasi mazid itu tidak berlaku dalam artian semua bab bentuknya sama. Semua bab bentuknya bentuknya sama. Yang penting dibagi sebagai bentuk aja, sebagai sigonya. Fi'il madi bentuknya ini, fi'il mudhari ini. Kalau untuk percakapan Ustaz biasa gunakan tasrif lugawi ini ya? Iya, kebanyakan tasrif lugawi. Karena kan kalau saya pergi kan harus mengandung saya kan. Iya. Tapi yang namanya tasrif istilah itu berguna ketika fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi itu aja sebenarnya. Masdar itu berguna tapi jarang kita pakai ya. Jadi kalau kita ngomong pergi atau membaca kan antara saya membaca, saya telah membaca atau bacalah atau jangan membaca kan itu aja kan sebenarnya. Nah, tapi tasrif istilah sebenarnya sering dipakai juga. Cuma kalau misalkan tasrif istilah itu biasanya nggak di semua kalimat ada. Cuma kalau tasrif lugawi pasti ada di setiap kalimat. Kita masuk tasrif lugawi untuk bentuk yang pertama yaitu untuk fi'il madi. Ya wazannya seperti ini. Antum melihat yang biru ini wazannya, yang kanan yang hijau ini domirnya. Ya. Ini yang sebelah ini huruf tambahannya ya. Coba ikutin Ana aja langsung. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna.
Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'alta, Fa'alta, fa'altum, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altum, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Fa'altu, fa'alna. Oh, Fa'altu fa'alna. aduh. Astagfirullah. Coba silakan dibaca dari awal sampai akhir. Wahid, Istani, Salasa. fa'ala, fa'ala, fa'alu, Fa'alu, fa'ala, fa'alta, fa'alna, fa'alna, fa'alta, fa'alti, Fa'altuma fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'altu, fa'alna. Ah, sekali lagi ulangin. Wahid, Istani, Salasa. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'alata, fa'alta, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Baik, Ana jelasin dulu ya. Sebelum kalian hafal, habis ini Ana suruh ngafal ya. Tapi ini Ana jelasin dulu. Jadi, yang pertama ketika dia laki-laki, ini bentuk yang pertama. Pokoknya bentuk pertama dalam sebuah bahasa Arab itu dia laki-laki. Ya, karena yang namanya dia laki-laki lebih umum ya. Dia laki-laki lebih umum. Atau mufrad mudzakkar ya. Jadi fa'ala ini bentuk pertama. Nanti ketika kita ngomong huma itu dia laki-laki 2 orang, nanti ditambahin alif ya. Fa'ala dipanjangin. Fa'ala. Ketika kita ngomong hum itu artinya mereka ya. Mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Nanti fa'alu ya. Fa'alu. Ditambahin waw. Namanya wawul jamaah ini ya. Wawul jamaah. Waw yang menunjukkan untuk jamak. Ya, wawul jamaah, waw menunjukkan untuk Jamak. jamak. Ada alifnya di sini. Kenapa ada alifnya? Karena alif itu membedakan antara fi'il mu'tal dan wawul jamaah. Nanti antum akan tahu fi'il mu'tal apa ya. Yang penting ketika domir hum, fa'alu itu ada alifnya, tapi alifnya nggak dibaca ya, ada sebagai tanda aja seperti itu. Habis itu kan dia laki-laki 1, dia laki-laki 2 orang, dia laki-laki banyak, atau bisa kita bilang mereka ya. Nah sekarang dia perempuan. Nah kalau dia perempuan ditambahin namanya tak taknis ya, berarti tak sukun ya. Fa'alat, fa'alat. Kalau misalkan dia perempuan 2 orang, taknya tadi dipanjangkan. Fa'alata, fa'alata, ya, fa'alata. Habis itu ketika hunna, ketika berarti hunna itu mereka perempuan, mereka perempuan, berarti nanti fa'alna. Jadi huruf terakhirnya disukunkan, ditambahin nun ya. Huruf terakhir disukunkan, habis itu ditambahin nun pendek. Nunnya nggak usah panjang, pendek aja. Jadi fa'alna, fa'alna. Ya. Baru ketika domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ini kalian ambil huruf akhirnya. Anta huruf akhirnya apa? Ta. Antum ambil tanya, berarti fa'alta. Huruf lamnya disukunkan atau huruf akhirnya disukunkan. Fa'alta. Antuma jadi fa'altuma. Antum jadi fa'altum. Antim jadi fa'alti. Antuma sama seperti di atas, jadi fa'altuma. Antunna nanti diambil tunnanya fa'altunna. Buat yang domir saya ini nanti fa'altu. Kalau saya emang seperti itu ya. Taknya berharokat doma fa'altu. Kalau misalkan buat kita fa'alna ya. Jadi bedanya kalau nahnu itu nunnya panjang. Fa'alna gitu. Ya, sekarang ulangin sekali lagi minal awal akhir. Fa'ala, fa'alu sampai terakhir fa'alna. Wahid, Istani, Salasa. Fa'ala, fa'alu, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, ini ada lagunya ya. Coba ikutin anak. Fa'ala, fa'alu.
Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Bisa ya? Bisa. Insyaallah. Coba Wahid, Istani, Salasa. Fa'ala, Fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'alna, fa'altum, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Nah, Anak kasih 2 menit, silakan dihafal ya. Nggak usah pakai lagu ya Ustaz. Terserah itu, bebas. Mau pakai lagu atau pakai enggak, yang penting hafal ya. Karena yang namanya lagu membantu. Ya. Iya. Nah, kalau emang nggak membantu ya nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Lagu anak TK Ustaz, anak saya Nah, tafadhal ya, 2 menit, silakan dihafal tadi wazannya. Berarti Umi belajarnya sama Ade nih. Iya. Mereka diajarin di TK. Domir ini. Dilaguin Ade juga, Mi. Iya. Kayak gini. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'altum, fa'al. Salah. Wahumahum. Salah deh, ketawain deh Umi deh. Wahumahum. Kayak mana deh? Wahumahum, hiya humahunna gitu. Bukan. Wah, Wahumahum. Iya. Kayak mana deh? Waduh. bantu Umi deh. Bisa-bisanya dilaguin. Umi Aceh lagi dingin gak, Mi? Enggak, lagi panas. Serius? Iya, lagi panas. Ya Allah, Umi. Di sini Jawa dingin banget, Umi. Musim hujan. Ya, hujan, terus angin juga, terus ya airnya dingin banget, Umi. Dari hari Sabtu. Kan misalkan ke Tangerang hari Sabtu. Minggu mandi sekali. Kemarin gak mandi. Buka kartu. Tadi mandi. Dingin banget, Umi, ya Allah. Listrik aja sampai awet, Umi. Tumben bisa. Gak nyalain AC soalnya. Lagi musim hujan memangnya. Lagi musim hujan sama musim dingin, Umi. Ih, airnya udah kayak di kutub utara. Dingin banget. Masa sih? Kalau kata Nisa sih, tapi waktu di Depok teman-teman Nisa mandi semua, Nisa doang yang nggak mandi. Nggak kuat nih, dingin banget. Buset. Untung nggak kecut. Coba nih, fa'ala. Ya, tadi kan. Fa'ala, Fa'ala, fa'alu. Fa'ala, fa'alna. Kan yang dikirim sama Ustaz dulu itu loh tahun 2021 tuh jauh banget kan kita 2021 dikirim. Karena kan jarang masuk. Ya sama Nisa juga. Oh iya ini. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu gitu. Si Ade. Iya. Fa'ala. Fa'ala. Fa'alu. Fa'alat. Fa'alat. Apa nih? Fa'alata. Fa'alata. Fa'alna. Fa'alta. Fa'altuma. Fa'altum. Fa'alti. Fa'altuma. Fa'altunna. Fa'altu. Fa'alna. Itu deh. Fa'ala fi'il madi. Udah ada belum ada gitu? Belum. Yaf'ulu fi'il mudhari fa'lan. Yang kalau kakaknya yang udah agak tinggi. Udah nahu. Tasrifnya enggak, bisa tasrifnya. Ya kali gitu. Ade
Ade durusulugo gitu. Kakak nahu uminya soro. Abi muka lama. Nggak nyambung jadi ya. Jadi Makanya Abi gara-gara yang muka uminya lama, Mi. nggak gara-gara uminya saraf jadinya pada kena semua ini mereka nih ya. Ya, kena omel ya. Udah saraf ini ya. Ya kali gitu sekeluarga gitu jadinya. Ade durusulugo, Umi, Sorop, kakak, Nahu, Abi udah muka lama langsung ke Ustadz Fahmi. Ngeri. Ade, Onti Nisa ajarin Ade. Mau. Nanti Nisa ajarin mau. Dia nari pakai ini juga, pakai tasrif. Oh, pikir apa ini? Nari. Iya, nari pakai tasrif sama hadis, nari. Dedek gimana, Nak? Nari Nari. Mas ini Onti pintar nih kalau nari. Iya, narinya ada itunya hadisnya apa? Saya kelas ya. Kalau Ustaz. Silakan dihafal ya. Coba silakan dari Nisa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Kok baca sih? Terus. Oh, nggak lupa nih saya di depan ada. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altum, fa'altum, fa'alti, fa'altum, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Halo, Ustaz. Coba dari sekarang Bu Irhami. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Madani sekarang. Tafadhal. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Alia ada Alia. Masih trouble ya mic-nya, Alia. Ya. Jadi itu yang namanya tasrif lugawi untuk fi'il madi. Ya. Berlaku umum maka wazn fa'alnya berlaku tidak hanya untuk sulasi mujarrad tapi juga untuk sulasi mazid yang lainnya ya. Nah, ini bisa antum lihat yang di sini ya. Nah, di sini kan ada perbedaan antara setiap bab ya. Ketika bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 dan ketika mazid ini nanti nggak ada perbedaan. Ya, cara penambahnya sama seperti tadi. Tambahnya ya ini aja, huruf tambahnya yang ini ya, yang huruf tambahan ini ke bawah. Jadi setiap semua wazn nanti tambahannya ya itu. Ketika 1 nggak ditambahin, ketika 2 ditambahin alif, fa'ala, atau kemudian bab 4 ya, bab 4 kan fa'ila ya. Fa'ila, fa'ilu, fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna ya kayak gitu ya. Paham tuh, ya? Jadi yang dimaksud dari setiap bab tidak ada perbedaan yaitu ini ya. Jadi nanti huruf tambahnya ini. Jadi antum hafalin huruf tambahan ini atau ngafalin bentuk ini. Nanti depannya tinggal diganti-ganti nggak apa-apa ya. Nah, ini contohnya. Silakan dibaca ya bab 1 dan bab 2. Coba dari Nisa. Ke bawah ya. Fa'ala. Bab 1 sama bab 2 tadi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Sama ya tadi? Sama kan bab 1 fa'al kan yang beda di fi'il mudhari'nya kan. Fa'ala yaf'ulu sama aku ya. Fa'ala yaf'ulu yakin, fa'ala yaf'ilu kan. Di sini kan fi'il mudhari' yang berbeda. Tapi kan di sini nggak disebutkan fi'il mudhari'nya. Jadi ya sama aja. Coba bab 3 dan bab 4 Bu Irhami ya.
Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Fa'ila, fa'ila, fa'ilu, fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna, fa'ilat, fa'ilta, fa'iltuma, fa'iltum, fa'ilti, fa'iltuma, fa'iltunna, fa'iltu, fa'ilna. Bab 5, bab 6 ya. Silakan Madani. Fa'ula, fa'ula, fa'ulu, fa'ulat, fa'ulata, fa'ulna, fa'ulta, fa'ultuma, fa'ultum, fa'ulti, fa'ultuma, fa'ultunna, fa'ultu, fa'ulna, fa'ila, fa'ila, fa'ilu, fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna, fa'ilta, fa'iltuma, fa'iltum, fa'ilti, fa'iltuma, fa'iltunna, fa'iltu, fa'ilna. Yang terakhir ketika mazid ini ya sama aja. Ya ini ketika mazid ya sama aja. Coba ikutin Nana ya. Istaf'ala, istaf'ala, istaf'alu. Istaf'ala, istaf'ala, istaf'alu. Istaf'alat, istaf'alata, istaf'alna. Istaf'alat, istaf'alata, istaf'alna. Istaf'alta, istaf'altuma, istaf'altum. Istaf'alata, istaf'altuma, istaf'altum. Istaf'alti, istaf'altuma, istaf'altunna. Istaf'alti, istaf'altuma, istaf'altunna. Istaf'altu, istaf'alna. Istaf'altu, istaf'alna. Ya. Jadi itu untuk yang sulasi mazid ya. Ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada, anak kasih tugas ya. Silakan di tasrif lugawi ya. Sekarang wazannya ya. Wazan yang tidak ada di sini ya. Fa'lala ya. Fa'lala. Dikebawain. Tulisannya gimana Ustaz? Fa'lala. Apa? Tulisannya. Fa'lala ya disambung semua. Fa'lala. Rubai ya. Rubai Ada mujarad. uni. Fa'lala yufa'lilu. Fa'lala. Rubai mujarad. Fa'lala. Fa'lala. 4 huruf. Fa'lala, fa'lalu. Sama gitu ya tadi? Nah. Fa'lala, fa'lala. Fa'lala ya. Yang kedua ada Fa'lala. infa'ala. 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 Tasrif lugawi. Yang ketiga ada fa'ala. 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 Pakai tasdid ya Ustaz. Ainnya ditasdidkan. Fa'ala. Yang keempat ada tafa'lala. Tafa'ala. Tafa'ala. Yang terakhir ada tafa'ala. Tafa'ala. Fanya panjang. Tafa'ala. Itu di tasrif lugawi ke bawah ya, pakai voice note saja. Tafa'ala. Japri Ustaz. Di grup saja ya. Nama Ustaz. Gimana Ustaz yang tadi yang kelima? Fanya panjang. Tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu ya. Ta'arufa ya ta'arufu. Itulah. Fanya panjang. Sambung ala. Tafa'ala. Ya habis Pak panjang makan alif nggak bisa disambung, Umi. Hah? Ya kan kalau alif nggak bisa disambung, alif bisanya kan nyambung. Tafa'ala. Imla'nya jelek nih. Tafa'ala. Saya seperti itu ya. Insya Allah besok masih bisa ada pertemuan ya. Untuk Di hari ini apa? tasrifnya sampai bab 6. Apanya? Masih Umi lihat. Di tasrif yang kayak tadi ya, yang Ana sebutkan tadi itu di tasrif. Enggak, ini kan ada nih bab 1 sampai bab 6, Ustaz. Enggak ada. Itu bab 1 bab 6 yang itu tadi, maksudnya yang ini aja. tasrif. Itu sulasi mujarad itu maksudnya. Biar Umi. Tahu sulasi mujarad kan? Aku yakin hanya dia untukku gini. Iya.
Kalau itu bisa. maksudnya ini contoh aja. Ini bab 1 aku, bab 2 yakin, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Jadi sebenarnya cara mentasrifnya tambahannya ya ini aja. Berarti tasrifnya yang tasrif fi'il madi ini ya, Ustaz ya? Nah, tasrif fi'il madi saja. Hmm. Itu tasrif lugawi maksudnya, bukan tasrif istilahi. Nah, di sini kenapa bab 1, bab 2 ini bentuk aja, ini bentuk sulasi mujarad bab 1 ketika ditasrif fa'ala fa'alu. Sulasi mujarad bab 2 fa'ala sama. Kan fi'il madinya kan sama ya. Bab 1, bab 2, bab 3 kan fi'il madinya sama ya. Jadi kan yang bab 1 aku fa'ala yaf'ulu, bab 2 yakin fa'ala yaf'ilu, bab 3 hanya fa'ala yaf'alu. Itu kan fi'il madinya fa'ala semua. Oh, berarti Maka- masih aku yakin itu ya ini. Iya, maka ini nggak ada perbedaan bab 1, bab 2, bab 3. Ini fa'ala semua. Tapi nanti yang berbeda di fi'il mudhari'nya. Sedangkan bab 4 kan sudah berbeda ya. Dia ya kan rumusnya Dia. dia. Kalau dia berarti fa'ila. Nah, makanya di sini fa'ila. Fa'ila, fa'ilu. Tapi kan yang antum perhatikan kan tambahan hurufnya kan tetap sama ya. Nah, Ustaz. Ini beberapa pun itu tambahan hurufnya tetap sama. Bahkan ketika sulasi mazid ini tambahan hurufnya juga sama, caranya juga sama. Ini kan tadi fa'alta, ini juga istaf'alta. Bedanya cuma ini bentuk di depannya aja yang agak berbeda. Tapi kan huruf akhirnya sama-sama sukun ya. Mazid Fa. itu apa sih, Ustaz? Jadi sulasi mazid yang ada huruf tambahan maksudnya. Oh. Di sini maksudnya mazid, ini sulasi mazid maksudnya. Oh, nah, Ustaz. Dan di sini kan sulasi mazid kan banyak. Cuma di sini disebutkan istaf'ala aja sebagai perbandingan. Nah, makanya yang ana suruh jadikan tugas itu kan wazan yang belum ada di sini kan. Nah, Ustaz. Nah, di sini nggak ada itu wazan-wazan yang ana jadikan tugas tadi. Nah, makanya nanti di tasrif wazan-wazan yang tidak ada di sini. Cara mentasrifnya gimana? Ya seperti di sini. Fa'ala, fa'alu. Berarti kalau tadi fa'ala, fa'alu. Fa'alata, fa'alna. Bedanya cuma ditasdidkan ainnya. Ya gitulah. Nah, ya. Jadi seperti itu tasrif lugawi ya. Nah, maya natati mikiratil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akro doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam, syukran ala husni timamikum. Naltaki fi liqa'in akhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Syukran, Ustaz. Nah.